Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to our video. Di video ini saya tidak sendiri. Saya dan teman-teman kompo saya akan menjelaskan tentang paranoid dan kleptomania. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran kalian seperti apa sih paranoid dan kleptomania itu? Bagaimana ciri-ciri atau karakteristik paranoid dan kleptomania? Gimana penanganan untuk paranoid dan kleptomania ya? Atau bahkan apa sih contoh kasusnya? Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang poin-poin itu. Sebelum lanjut ke penjelasannya, pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Melia Nurfitri. Yang kedua, Jessica Hecha. Yang ketiga, Curhumaira Husin. Yang keempat adalah Baru Sipayung. Dan yang kelima, Rostati Sihombing. Definisi paranoid. Paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Ciri-ciri atau karakteristik paranoid. Tipe paranoid terlihat dengan sering munculnya halusinasi auditoris dan waham yang menyebabkan kegelisahan atau ketakutan. Waham yang ada pada pikiran seseorang yang mengalami skizofrenia paranoid dapat mencakup kebesaran, persekusi, kecemburuan, kegelisahan, maupun kebingungan tanpa adanya bukti. Gejala utamanya adalah halusinasi dan delusi yang sangat dominan. Delusi yang terjadi bisa lebih dari satu, misalnya penderita merasa dirinya dimata-matai, sekaligus merasa dirinya orang penting dan berkuasa. Halusinasi bisa bersatu dengan delusinya. Misalnya mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa ia harus hati-hati karena ada yang berniat membunuhnya. Pada tipe ini jarang ditemui adanya pikiran yang kacau atau emosi yang mendatar. Untuk penanganan atau intervensi gangguan paranoid diantaranya yaitu dengan melalui psikoterapi. Di sini memiliki berbagai cara seperti CBT atau Cognitive Behavior Therapy, konseling, art terapis, dan psikodinamika yang dimana melibatkan anggota keluarga dalam proses penanganannya. Selanjutnya, contoh kasus paranoid, selalu mencurigai orang lain. Seorang pensiunan pengusaha berusia 85 tahun diwawancari oleh seorang pekerja sosial untuk menentukan kebutuhan perawatan kesehatan bagi dirinya dan istrinya. Pria itu tidak memiliki riwayat pengobatan untuk gangguan mental. Dia tampak sehat dan waspada terhadap kesehatan mentalnya. Dia dan istrinya telah menikah selama 60 tahun dan tampaknya istrinya adalah satu-satunya orang yang benar-benar dia percayai. Dia selalu curiga kepada orang lain. Dia tidak akan mengungkapkan informasi pribadi kepada siapapun kecuali istrinya. Dia percaya bahwa orang lain akan mengambil keuntungan darinya. Dia telah menolak tawaran bantuan dari orang lain kenalannya karena dia mencurigai motif mereka. Ketika ditelepon, dia akan menolak untuk memberikan namanya sampai dia menentukan sifat bisnis si penelpon. Dia selalu melibatkan dirinya dalam pekerjaan yang bermanfaat untuk mengisi waktunya bahkan selama 20 tahun masa pensiunnya. Dia menghabiskan banyak waktu untuk memantau investasinya dan bertengkar dengan pialang sahamnya ketika kesalahan terjadi pada laporan bulanannya, yang menimbulkan kecurigaan bahwa pialangnya berusaha untuk menutupi transaksi penipuan. Definisi kleptomania. Kleptomania adalah gangguan yang membuat penderitanya sulit menahan diri dari keinginan untuk mencuri. Penderita kleptomania kerap mencuri di tempat-tempat yang umum, tetapi ada juga yang mengutil dari rumah teman-temannya. Kleptomania ini yang merupakan gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit untuk mengendalikan emosi dan perilakunya. Dan biasanya kleptomania ini muncul pada masa remaja, tetapi juga bisa terjadi setelah dewasa. Selanjutnya, kriteria diagnosis kleptomania. Yang pertama, kegagalan menahan dorongan yang timbul untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan dalam kehidupan dan tidak bernilai moneter.
Mereka sadar bahwa mencuri itu adalah suatu hal yang salah. Namun perasaan mencuri orang yang mengalami kleptomania ini sangat kuat dan orang dengan kondisi seperti ini sering mengabaikan akal sehatnya dan tetap memilih mencuri. Yang kedua, meningkatkan rasa ketegangan sesaat sebelum melakukan pencurian. Jadi pada saat sebelum melakukan aksi mencuri, biasanya orang tersebut merasakan ketegangan yang meningkat pada dirinya. Yang ketiga, memiliki perasaan senang, lega, atau puas pada saat melakukan pencurian. Jadi orang dengan gangguan perilaku ini sering merasa cemas, gelisah, dan tidak tenang apabila tidak melakukan aksi mencurinya. Untuk menghilangkan perasaan tidak tenang tersebut, mau tidak mau mereka mencuri untuk melepaskan kegelisahannya. Yang keempat, pencurian yang dilakukan tidak berdasarkan untuk membalas dendam atau untuk mengekspresikan kemarahan dan tidak dilakukan sambil berhalusinasi atau delusi. Jadi kleptomania ini umumnya akan melakukan aksinya secara spontan. Ini karena dorongan mencuri dan rasa gelisah yang timbul bisa datang kapan saja. Yang kelima, pencurian itu tidak terkait dengan gangguan perilaku episode manik dari gangguan bipolar atau gangguan kepribadian antisosial. Penanganan atau intervensi gangguan pada kleptomania berupa terapi perilaku kognitif atau CBT. Tindakan ini membantu mengenali dorongan dan perilaku negatif yang tidak sehat, lalu menggantikannya dengan cara yang lebih sehat dan positif. Selain itu, psikoterapi gangguan kleptomania juga bisa menjalani terapi perilaku yang dimodifikasi, seperti terapi keluarga dan terapi psikodinamik. Lalu, terapi ini juga bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Selanjutnya di sini ada contoh kasus kleptomania. Seorang pilot bernama Aji berumur 30 tahun. Aji ditangkap polisi karena ketahuan mencuri arloji di toko jam di terminal keberangkatan lantai 2 di suatu bandara. Ia mencuri jam yang bermerek Seiko berwarna hitam seharga 5 juta. Pencurian itu dilakukannya pada malam hari di area keberangkatan domestik. Penangkapan itu membawa Aji ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam persidangan tersebut, Aji mengaku tidak sadar telah mengambil arloji itu. Ia mengatakan sadarnya saat memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan ia kaget karena ada arloji itu di sakunya. Pada saat Aji sadar telah mengantongi jam yang bukan miliknya, ia berniat untuk mengembalikan arloji itu ke toko. Namun ia mengaku malu. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian mengerti penjelasan kami dan semoga bermanfaat ya. Hope you guys like and enjoy this video. Apabila ada pertanyaan ataupun ada hal yang kurang jelas, please let us know dengan cara bertanya di kolom komen ya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan segala kekurangan dalam presentasi kami. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih semuanya. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.